harus catat-catat kayak gini tiap hari. Repot banget sih, mana tangan pegel lagi. Ah, males jadinya. Udah deh. Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku, Rumah Dianti. Nah, apa kabar nih teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman di rumah pada sehat ya. Teman-teman punya pengalaman gak sih ribetnya ngatur keuangan kayak yang di video tadi? Video kali ini aku akan kasih tahu teman-teman semua aplikasi yang bakal ngebantu teman-teman semua dalam mengatur keuangan. Entah itu keuangan dalam rumah tangga, keuangan dalam membangun usaha online, atau keuangan kita punya toko atau warung, bahkan keuangan pribadi kita. Nah, aku tuh dulu selalu mengatur keuangan itu secara manual ya, baik itu pemasukan dan pengeluaran, dan itu jelas ribet banget ya kalau dicatatnya secara manual. Kayak aku ya, yang namanya ibu rumah tangga itu kan harus selalu mencatat yang namanya pengeluaran, kayak bayar listrik, bayar uang sekolah anak, ataupun bayar cicilan, ataupun uang belanja untuk ke pasar. Dan semua itu kalau dicatat dengan secara manual itu pasti bakal ribet banget. Apalagi nih kalau ada pengeluaran yang kita lupa catat. Nah, bakal nggak sinkron dong nanti pas dihitung pas di akhir bulan. Nah, sampai akhirnya aku nemu satu aplikasi yang bagus banget. Ini mudah banget digunakan, gratis dan juga aman. Nama aplikasinya adalah Bukukas. Aplikasi ini bisa ngebantu kita banget nih dalam mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Nah, nggak cuma itu ya, kita bisa nyatet pengeluaran, pemasukan, dan hutang piutang dalam satu aplikasi saja. Kita bakalan tahu secara rinci pengeluaran dan pemasukan di aplikasi Bukukas ini. Nah, teman-teman bisa download aplikasi Bukukas ini di Play Store ya. Dan Bukukas ini aplikasi yang benar-benar mudah digunakan, terus gratis dan juga aman banget. Pertama, kita download aplikasi Bukukas ini di Play Store ya. Kita cari, lalu kita install Bukukasnya. Si Bukukas ini bisa dipakai untuk usaha ataupun untuk pribadi kayak aku nih ya, yang ibu rumah tangga yang untuk mencatat pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Nah, kalau teman-teman udah download aplikasi Bukukasnya, kita buka aplikasinya, lalu kita registrasi untuk masuk ke aplikasi menggunakan nomor handphone teman-teman, tapi harus nomor HP yang aktif ya, supaya kita dapat kode OTP-nya untuk registrasi. Nah, setelah kalian masuk ke aplikasi, kalian bisa mengakses berbagai macam fitur yang ada di aplikasi Bukukas ini. Kayak aku kan yang namanya ibu rumah tangga, pastinya nih ada uang bulanan dari suami, kadang juga ada pemasukan lain seperti gaji YouTube ataupun gaji dari lain-lain usaha yang lain-lain. Nah, aku mau contohin untuk ini untuk pencatatan secara pribadi ya, karena aku juga harus mencatat semua pengeluaran dan pemasukan setiap bulannya. Jadi aku pakai Bukukas ini jadi nggak ribet kayak sebelumnya. Nih untuk nama bisnis tokonya aku pakai nama aku aja ya, Dianti. Dan ini tipe penggunaan untuk akunnya itu aku pakainya pribadi ya, karena emang aku buat mencatat keuangan per bulan ya, untuk pengeluaran dan pemasukan per bulan. Lainnya kita pakai, aku contohin ya. Di sini ada fitur tambah transaksi, kita klik. Di sini ada pengeluaran dan pemasukan, dan kita klik pemasukannya. Misalkan nih aku dikasih uang belanja misalkan 10 juta rupiah sama suami aku ya. Kita masukin di sini untuk catatannya. Nah, 10 juta rupiah di sini ada pilih kategori. Nah, di sini ada gaji, hadiah, pendapatan bunga, penjualan, ada tambah kategori baru. Nah, kalau misalnya nggak ada di pilihan kategori, kita bisa tambah kategori baru. Misalkan nih aku tulis uang belanja bulanan. Lalu simpan. Dan di sini ada catatan keterangan. Terserah ya mau nyatetnya apa, mau uang belanja bulan ini atau uang belanja bulan depan, terserah ya, itu terserah sama teman-teman.
bulan ini, aku tulis gitu ya. Nah, di sini ada tanggalnya. Di sini kita nerima tanggal berapa? Di sini kita klik tanggalnya, misalkan tanggal 11. Oke, kita terapkan. Dan di sini ada informasi opsional metode pembayarannya. Nah, di sini aku klik yang ada bank transfer, tunai, OVO, debit. Nah, aku di sini pilih yang tunai. Oke, simpan transaksi. Sip. Gampang kan? Sekarang aku bakalan contohin. Di sini ada tambah transaksi tapi untuk pengeluarannya ya. Nah, kita di sini klik aja tambah transaksi. Ya, oke, tambah transaksi. Terus kita itu kliknya yang pengeluarannya yang warna merah itu. Nah, itu pengeluaran ya. Jangan di pemasukan. Kalau kita belanja, kliknya di pengeluaran, oke. Nah, di sini aku kemarin belanja ke supermarket atau ke pasar misalkan ya. Belanjanya itu misalkan 825.000. Kita masukin. Nah, di sini ada pilih kategori, ada makanan, minuman, bahan makanan, rumah, transportasi, cicilan, kesehatan. Nah, kalau misalkan nggak ada juga di sini, misalkan ya untuk belanja bulanan, kita tambahkan kategori baru. Di sini kita tulis belanja bulanan ke pasar. Nah, gini ya. Terus simpan. Nah, lalu di sini ada catatan keterangannya, terserah ya mau diisi apapun terserah. Dan itu untuk pengingat catatan aja ya, untuk ingat ini keluarnya tuh buat apa gitu kan. Misalkan buat ke pasar. Gitu ya. Nah, di sini kita ke pasarnya itu dibelanjainnya itu tanggal berapa? Misalkan tanggal 13, kita catat di tanggal 13 lalu terapkan. Dan di sini ada metode pembayarannya, misalkan ya aku kan ininya tunai, misalkan ya tunai. Nah, lalu simpan transaksi. Nah, semudah itu, nggak susah kan, teman-teman ya. Nih ada satu fitur lagi di buku kas ini ya. Di sini kita tuh kalau misalkan teman-teman nih, di sini kan ada fitur hutang ya kan. Nah, misalkan di sini kalau misalkan teman-teman nih, misalkan kalau kita bisnis gitu ya, suka ada ya namanya pinjem uang atau kita minjemin uang, itu bisa dicatat. Takutnya kelupaan untuk nagih, kita juga bisa ada pengingatnya. Nah, di sini aku contohin ya. Klik hutang. Nah, di sini ada. Nah, di sini ada ya, ini klik hutang ini. Oke. Lalu kita tambah hutang piutang. Nah, di situ ada warna merah, di situ memberi. Berarti memberi itu kita yang ngasih pinjem gitu kan. Nah, kalau di sini ada yang menerima. Kalau menerima berarti kita yang pinjem uang gitu ya. Misalkan kita kasih contoh untuk kita ngasih pinjem uang kita ke orang ya. Nah, di sini kita memberi. Di sini ada nominalnya. Misalkan kita kasih pinjemnya 1 juta rupiah. Nah, di sini ada nama pelanggannya. Di sini kita bisa ambil nama kontaknya, misalkan ada di kontak WhatsApp atau di kontak biasa ya, kita bisa cari. Di sini tinggal klik pilih kontak, kita izinkan. Nah, di sini ada nomornya, kita bisa pilih ya, misalkan ke sini ya. Nah, misalkan gitu. Nah, catatan keterangannya di sini kita bisa isi, misalkan hutang beli kasur misalkan ya. Nah, di sini ada tanggalnya, kita isi mungkin tanggalnya untuk tanggal misalkan tanggal 15. Kita klik tanggal 15 lalu simpan. Nah, di sini kita tinggal simpan transaksi gitu ya kan, gampang banget. Nah, di sini tuh ada yang namanya ingatkan kalau kita mau nagih gitu ya. Misalkan nih, kita ingatkan nih lewat WhatsApp misalkan. Nah, di sini ada tuh ingatkan lewat WhatsApp. Kita klik aja. Nah, tadi siapa namanya, tinggal kita klik, lalu bakalan kekirim yang namanya nah ini di sini kayak gini ya. Jadi tuh kita bisa ngingetin nih, misalkan si A ini tuh punya hutang sama kita, diingetinnya lewat aplikasi buku kas tapi lewatnya WhatsApp gitu kan ya. Nah, tinggal kita klik pilih dan lalu diterima deh sama si orang yang pinjam uang ke kita tersebut.
Teman-teman nih ya, kayak di buku kas ini kita juga bisa rekap laporan pemasukan dan pengeluarannya. Nah, di sini ada catatan rekapannya, ada bulan ini, ada bulan lalu, ada hari ini, minggu ini, semuanya ada dan bakalan terperinci banget dong pastinya. Rekapannya juga bisa di-download loh. Buku kas ini benar-benar aplikasi yang ngebantu banget untuk kita mencatat pengeluaran dan pemasukan. Jadi kita tahu nih pemasukan dan pengeluaran kita setiap bulannya apa aja sih dan buat apa aja sih. Bahkan hutang piutang pun bisa dicatat di aplikasi ini. Nah, di aplikasi ini juga memudahkan banget buat teman-teman untuk melakukan hutang piutang, apalagi buat teman-teman yang sedang menjalani bisnis. Jadi ada catatannya dan rekapannya. Nah, setelah kita mencatat pemasukan dan pengeluaran kita di buku kas. Nah, di sini ini kita bisa print hasil rekapan atau hasil laporan keuangan kita itu ke printer ya. Tinggal kita di sini ada pengaturannya. Nah, di sini kita ada pengaturan printer Bluetooth dan kita klik lalu kita bisa tambahkan printer gitu kan ya. Gampang banget cara pakainya. Buku kas ini juga ada yang namanya kita bisa bikin kartu nama seperti ini nih. Nah, di sini ada ya, tuh ada nama aku sama nomor handphone aku. Nah, ini kita bisa simpen, lalu kita bisa share ke teman-teman atau untuk kebutuhan atau keperluan lainnya. Kita simpan. Nah, di sini juga ada simpan kartu nama. Nah, gitu deh, gampang kan? Nah, jadi kalian yang punya usaha nih ya, usaha online, warung, toko itu bisa pakai aplikasi buku kas ini. Jadi satu aplikasi itu bisa jadi dua kegunaan. Satu untuk akun bisnis dan satu untuk akun pribadi, dan pengelolaannya itu tidak akan tercampur. Jadi masing-masing ya. Misalkan kita mau ganti handphone, gak usah khawatir data-datanya akan hilang karena semua udah tersimpan di akun kalian yang kalian udah daftarin untuk aplikasi buku kas ini. Dan ada satu lagi fitur yang keren banget dan memudahkan kita untuk bertransaksi, yaitu Buku Kas Pay. Nah, Buku Kas Pay ini adalah fitur yang kita bisa gunakan untuk tagih dan kirim uang tanpa biaya admin bank walaupun banknya berbeda. Teman-teman gak usah khawatir, Buku Kas Pay ini aman ya dan berlisensi juga diawasi oleh Bank Indonesia. Nah, udah kelihatan dong aplikasi Buku Kas ini tuh udah good banget dan simple banget, mudah banget digunakan, gratis dan juga datanya pasti aman. Buat teman-teman nih ya yang punya bisnis online ataupun bisnis apapun, dan juga buat teman-teman nih ya yang mau mencatat pengeluaran dan pemasukan untuk keuangan rumah tangga, bisa banget nih pakai aplikasi Buku Kas ini. Nah, tinggal kalian download di Play Store lalu install, kalian bisa siap mencatat pengeluaran dan pemasukan secara terperinci di aplikasi Buku Kas, mudah, gratis dan aman. Sekian dulu video dari aku, semoga bermanfaat dan menginspirasi ya. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe, juga lonceng notifikasinya untuk dapat info video-video terbaru aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.